Halo, welcome back to podcast episode 7. Hari ini kita akan bahas tentang apakah kita hidup dalam dunia simulasi. Bantu dong, jangan support. Temen siapa sih, J? Gak tau nih, biarin lah. Udah ngecau lah. Hari ini kita akan bahas tentang dunia simulasi. Dunia simulasi ini adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh seorang saintis dari Oxford. Sebentar ya, gue lupa namanya. Namanya itu adalah Nick Bostrom. Dia lulusan dari Oxford dan dia membuat buku mengenai apakah kita hidup dalam dunia simulasi. Dan bukunya itu tuh berisi tentang kayak buku filsafat mengenai bagaimana pandangan dia tentang dunia ini adalah dunia yang kita tinggal ini sebenarnya ada dunia simulasi. Dan teori ini juga dipercaya oleh beberapa saintis kayak Elon Musk dan lain-lain. Karena melihat perkembangan komputer 40 tahun belakangan ini, dari yang main game cuman pingpong bisa jadi Sims dan game FPS. Bantu support dong kalian, jangan cuman diam. Aduh. Kamu lagi opening ini. Oh iya. Nah, Gak baik memotong pembicaraan. Iya, tak boleh. Tak gitu boleh. gitu. Ini dari take kedua by the way ya. Karena ada orang bego yang lupa record. Jadi dunia simulasi ini beberapa saintis ini bahkan Elon Musk percaya bahwa kemungkinannya ini 1 dari 1 miliar kejadian ini terjadi gitu loh. Cuman Elon Musk juga berkata kalau ini aja bisa gagal kalau simulasi ini bisa gagal kalau misalnya emang dari masa depan itu bisa gagal kalau kita misalnya punah sebelum menemukan mesinnya. Nah, gue pengen nanya ke lu, Job. Menurut lu tuh gimana kalau misalnya dunia simulasi ini beneran? Misalnya kalau dunia simulasi ini ini benar. beneran. Menurut lu manusia itu kenapa gimana deh? Coba menurut lu. Kalau misalnya lu bilang bahwa dunia simulasi ini benar atau tidaknya, gue masih belum bisa bilang sih. Soalnya seperti yang dikatakan Elon Musk, kita belum mencapai titik di mana kita bisa membuktikan itu sih. Betul. Dari teori Jojo dan dari teori alam dibawakan oleh Jojo mengatakan bahwa kita tidak dapat membuktikannya sebelum kita mencapai masa depan. It means belum bisa dikatakan teori ini benar atau tidak. Bahkan Elon Musk sendiri juga ngomong ya. Ya, kebenaran dari suatu teori yang ini, simulasi ini, terletak pada masa depan. Cuman itu berkaitan erat dengan paradoks. Iya. Kenapa gue bilang kayak gini, berkaitan erat dengan paradoks? Misalnya gini, kita hidup di sebuah dunia simulasi. Oke, berarti kita dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar daripada kita. Betul. Kemudian kita berteori bahwa kita hidup di dunia simulasi dan suatu saat ada orang jahat yang dapat membuat dunia simulasi itu lagi. Iya, betul. Nah, ketika ada dunia simulasi itu lagi, orang dalam simulasi itu bakal berpikir apakah kita dikontrol oleh dunia simulasi. Benar-benar. Dan dia akan membuat simulasi lagi. Nah, ini jadi infinity loop. Bisa dibilang paradoks bahwa tidak ada jalan tengahnya di situ. Dan gak akan Jalan tengah, ya. Jalan tengah dari konspirasi ini atau dari teori ini adalah menuju masa depan. Kita belum tahu lagi, misalnya 5 tahun lagi kita bisa time travel atau 5 tahun lagi kita udah bisa menemukan kebenaran ini, kita nggak ada yang tahu. Cuman yang jelas adalah kebenaran dari suatu paradoks ini atau suatu teori ini belum bisa dibuktikan secara pasti. Dan hanya abu-abu sekarang, hanya jalan tengah. Dan nggak bisa dibawa kemana-mana sebenarnya. Belum bisa dibuktikan secara ilmiah juga. Saintis ini keren banget sih. Kalau misal dari teori yang gue bahas nih, Jay, kan lo kan belum pernah denger tentang simulasi gini, belum pernah denger tentang teori-teori konspirasi tentang kita hidup di dunia simulasi. Kalau menurut lo, dari gue yang gue udah sampaikan, dari Jojo sampaikan, menurut lo gimana sih dunia simulasi ini, dan lo, apakah lo mempercayai akan kebenarannya? Iya. Gue bukan memaksa lo untuk percaya akan hal ini, dan bukan memaksa lo untuk kayak tidak mempercayai juga. Kalau personal gue, kan gue nggak tahu apa nih. Tapi kalau misalnya di masalah yang tadi lu udah omongin, belum percaya atau enggak, ya gue nggak percaya. Ya benar dikatakan karena nggak ada buktinya, belum ada yang bukti konkret. Namanya juga masih teori lah ibarat. Masuk akal nggak? Masuk akal atau enggaknya? sama aja kayak Big Bang Theory ya sih. Kita Kalau suka itu yang gue percaya. make sense. Iya, itu juga gue percaya. Tapi kalau misalnya simulasi ini gue masih agak-agak mikir sih. Menurut gue nggak tahu kenapa gue nggak masuk kayak di gue, tapi menurut gue ini pembicaraan yang seru aja sih buat dibahas sama banyak orang gitu, karena namanya juga teori pasti banyak omongan orang yang berbeda-beda dan memberikan teori masing-masing lagi kan. Betul. Bagi-bagi lagi dong, itu menurut gue yang lebih seru banget sih untuk dibahas lebih ke depannya.
Nih, gue mau jelasin satu hal deh. Ada satu juga saintis itu ngebuktiin tadinya saintis itu nggak tahu sebenarnya energi itu tuh infinite gak sih? Soalnya yang saintis tahu tuh energi listrik dan lain-lain itu tuh kayak bukan listrik, energi dan lain itu tuh nggak bisa dihitung gitu. Ternyata kayak nggak bisa kita hitung gitu gimana. Ternyata setelah diketahui akhir-akhir ini saintis itu bisa tahu kalau energi itu ternyata baku. Dia tuh kayak bisa dihitung gitu loh. Akhirnya jadi bisa dihitung gitu loh. Tadinya kan itu menurut saintis itu kayak impossible. Cuman akhirnya dengan semakin bergerak ke zaman itu. Jadi kayak seakan-akan kayak game. Ada wall-nya gitu loh. Ada barrier di mana kita nggak bisa keluar dari wall itu. Gitu loh. Sama kayak game. Itu kalau misalnya teori simulasi. Seakan-akan ya simulasi ini semakin diperketat gitu loh. Wah kayaknya bisa benar-benar terjadi. Cuma menurut gue sama kayak Jovan ya teori-teori gini nih jatuhnya bakal kayak UFO, Area 51, Flat Earth, dan teori-teori lainnya yang enak buat dibahas cuma belum tentu kebenarannya gitu. Ya, itu benar banget sih. Nah, hanya abu-abu. Nah, gue punya nanya deh ke lu berdua nih. Kalau misalnya hidup itu simulasi dan lain-lain, apa pandangan lu terhadap kalau hidup ini simulasi ya? Tanda kutip, misalnya ya, hidup ini misalnya simulasi. Berarti religion itu menurut lu pada gimana? Menurut lu pada, kalau misalnya hidup ini simulasi, misalnya loh ini ya. Kalau menurut gua, religi untuk membuktikan kebenaran dari simulasinya aja sebenarnya kan belum bisa Ya, dibuktikan. mungkin misalnya nih Jo. Iya, gua tahu. Dan religi pun kalau misalnya kita memakai logika dunia juga nggak bisa diiniin. Benar. Kita tidak bisa mengukur. Itu benar. mengukur. Itu Nggak benar bisa banget. kita bilang ini benar, ini salah. Yap. Buktinya agama ada banyak. Iya. Itu. Jadi makanya tidak ada suatu kebenaran di antara itu. Cuma apa yang kita percayai itu yang kita percayain sekarang. Benar banget sih, benar banget. Gue setuju Tapi banget sih. semua apa yang diomongin, misalnya entah agama apapun itu, kalau misalnya dengan omongan logika itu nggak akan pernah benar, ya ngerti nggak sih? Iya, kalau kan? misalnya kan kayak ada istilah kayak kalau misalnya orang-orang kayak ateis, sorry banget gue pengen ngomong kayak gini. Misalnya gini, misalnya gue kasih pertanyaan ke lu berdua deh. Misalnya ada satu bola yang nggak bisa dihancurkan oleh Tuhan itu sendiri, tapi Tuhan bisa menciptakannya. Apa yang akan terjadi pada apakah Tuhan bisa menghancurkan bola tersebut? Itu pertanyaan itu ya. Paradoks. Apakah Tuhan bisa menghancurkan jawaban itu? Kemudian dari para agamawan ini pasti menjawab kayak gini. Anda tidak bisa memasukkan logika agama ke dalam logika dunia. Karena logika Tuhan sama logika kita tuh beda. Betul. Iya. Ini kalau kita misalnya sambungin simulasi dengan dunia nyata ya. Yap. Dan dunia religi, gimana pandangan religi terhadap hal dunia gitu. Oke. Nah, gue pengen gini juga. Gue pengen ngasih tau ke lu pada tuh kalau teori-teori ini bukan sesuatu yang lu boleh ulik. Cuman kita nggak boleh kayak benar-benar manutin banget sama teori konspirasi Yeah. ini. Karena simulasi ini kan juga belum pernah terbukti dan lain-lain. Jadi kita sebagai orang yang ngulik boleh. Karena kita nambah wawasan aja jatuhnya Betul. kan. Itu betul. Terima kasih telah menonton podcast episode 7 tentang simulasi ini. Semoga kalian enjoy. See you in the next podcast. Dadah. Bye bye.